Shalom, selamat berjumpa kembali di Renungan Harian Toraya edisi Rabu 17 Agustus 2022. Sebelum kita akan membaca dan mendengar firman Tuhan, mari kita satu di dalam doa. Kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Tuhan, kami akan membaca dan mendengar firman-Mu. Tuhan, berkati kami, kiranya Roh Kudus-Mu bekerja dalam hidup kami. Inilah doa kami di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Pembacaan kita terdapat dalam kitab Yesaya 27 ayat yang pertama hingga ayat yang ke-13. Israel diselamatkan. Pada waktu itu Tuhan akan melaksanakan hukuman dengan pedangnya yang keras, besar dan kuat atas Lewiatan ular yang meluncur, atas Lewiatan ular yang melingkar, dan ia akan membunuh ular naga yang di laut. Pada waktu itu akan dikatakan, bernyanyilah tentang kebun anggur yang elok, aku Tuhan penjaganya, setiap saat akan menyiraminya supaya jangan orang mengganggunya. Siang malam aku menjaganya, kehangatan murka tiada padaku. Sekiranya tampak kepadaku putri malu dan lumput, aku akan bertindak memeranginya dan akan membakarnya sekaligus. Kecuali kalau mereka mencari perlindungan kepadaku dan mencari damai dengan aku, ya, mencari damai dengan aku. Pada hari-hari yang akan datang, Yakub akan berakar, Israel akan berkembang dan bertunas dan memenuhi muka bumi dengan hasilnya. Apakah Tuhan memusnahkan umatnya seperti ia memusnahkan orang yang memusnahkan mereka? Atau apakah ia membunuh umatnya seperti ia membunuh orang yang membunuh mereka? Dengan menghalau dan dengan mengusir mereka, engkau telah melawan mereka. Ia telah menyisikan mereka dengan anginnya yang keras di waktu angin timur. Maka beginilah akan dihapusnya kesalahan Yakub, dan inilah buahnya kalau ia menjauhkan dosanya. Ia akan membuat segala batu mesbah seperti batu-batu kapur yang dipecah-pecahkan, sehingga tidak ada lagi tiang-tiang berhala dan perpaduan-perpaduan yang tinggal berdiri. Sebab kota yang berkubu itu terpencil, suatu tempat kediaman yang dikosongkan dan ditinggalkan seperti padang gurun. Anak lembu dan makanan rumput dan berbaring di situ, menghabiskan dahan-dahan pohon. Apabila ranting-rantingnya sudah kering, maka akan dipatahkan. Perempuan-perempuan akan datang dan menyalahkan. Sebab inilah suatu bangsa yang tidak berakal budi. Itulah sebabnya dia tidak disayangi oleh Dia yang menjadikannya, dan tidak dikasihi oleh Dia yang membentuknya. Maka pada waktu itu Tuhan yang mengirik mulai dari sungai Efrat sampai sungai Mesir, dan kamu ini akan dikumpulkan satu demi satu, hai orang Israel. Pada waktu itu sangkakala besar akan ditiup, dan akan datang mereka yang hilang di tanah Asyur, serta mereka yang terbuang ke tanah Mesir, untuk sujud menyembah kepada Tuhan di gunung yang kudus di Yerusalem. Amin. Firman Tuhan. Saudara-saudara, tema kita pada harian ini, tema harian kita adalah kembali berdamai. Ada sebuah kisah seorang suami dan istri sedang bertengkar hebat karena masalah perselingkuhan. Memang masalah ini sedang marak sekali terjadi dalam kehidupan rumah tangga masa kini. Sang suami karena malu ketahuan selingkuh, akhirnya ia pun pergi sembunyi di rumah salah satu keluarganya. Saat dikunjungi, sang istri pun mengatakan kalau suaminya mau kembali dan berjanji untuk merubah perbuatannya, maka ia akan berdamai dengan suaminya. Dan akhirnya suaminya pun kembali menyesali perbuatannya dan mereka pun berdamai. Saudara-saudara, umat Israel adalah gambaran sang suami yang telah berselingkuh dan pergi menjauh dari Tuhan. Mereka berselingkuh dengan berhala seperti patung, kepintaran dan pengalaman mereka. Hal itu yang membuat Allah sangat sedih dan hendak menghukum mereka. Tetapi Tuhan mengingat bahwa Israel adalah umatnya, bagaikan kebun anggurnya, sehingga Tuhan memberi kesempatan kepada umatnya yang mau kembali berdamai dengan Tuhan. Jika demikian, Tuhan akan melipat gandakan jumlah mereka. Semua penderitaan yang mereka alami akan diubah menjadi sukacita. Bahkan ada janji bahwa sekalipun umatnya saat ini berada di tempat yang jauh dan tercerai berai,
Akan ada saatnya mereka dipulihkan dan kembali dipersatukan. Hal tersebut juga bisa terjadi jika umat Tuhan mau menyadari kesalahannya dan kembali kepada Tuhan. Saudara-saudara, kita semua adalah orang yang berdosa, yang seringkali berjalan semakin jauh dari Tuhan. Kita terkadang berselingkuh dengan keinginan duniawi kita dan menyedihkan hati Tuhan. Maka dari itu marilah kita kembali kepada Tuhan dan menyesali dengan sungguh-sungguh dosa yang kita lakukan. Maka Tuhan yang penuh kasih akan mengampuni dan memberkati kehidupan kita sehingga kita terus hidup dalam tuntunan Tuhan. Amin. Mari kita satu di dalam doa, kita berdoa. Tuhan, kami telah membaca dan merenungkan firman-Mu. Kiranya firman-Mu ini tertanam baik dalam kehidupan kami. Tuhan, dalam kehidupan kami juga Tuhan, kehidupan kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Kiranya Tuhan yang menyertai dan menuntun kehidupan kami. Inilah doa kami Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Demikianlah renungan harian kita pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.